Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apa? 200.000 poin kontribusi, apakah ini tidak ada kesalahan? Ucap Long Hao Shen dengan sangat terkejut. Ketika kelompok yang berisi 13 anggota ini mendengarkan perkataan anggota staf, itu langsung membuat Long Hao Shen segera berteriak kaget. Ekspresi mereka sangat tak sedap untuk dipandang, sedangkan Long Hao Shen dengan dingin berdiri di sana sambil melihat anggota staf yang menghadapnya, dan menyatakan dengan nada yang sangat serius. Aku harap menara misi dapat memberi kita penjelasan tentang hal ini. Jangan memberitahu aku, bahwa kamu tidak berharap penanganan misi yang tidak bertanggung jawab seperti itu akan merugikan kita. Ucap Luxi. Ekspresi Luxi bahkan lebih tidak sedap lagi untuk dipandang. Menggebrak bagian atas meja pendaftaran, dia menyatakan dengan keras. Ya Tuhan, bajingan sekali. Banyak bajingan di sini. Misi yang tidak masuk akal. Apakah ini cara kamu menangani distribusi misi kami? Bagaimana jika kita mati di tangan iblis? Jika kamu tidak memiliki pembenaran yang baik, aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Ucap Luxi. Anggota staf yang menghadapi mereka adalah orang yang sama, dengan orang yang menugaskan kelompok Long Hao Shen misi untuk menjelajahi Desolate Hissing Cavern. Tetapi saat melihat 13 pemburu iblis muda dalam keadaan emosional, ia segera menjadi kebingungan. Semuanya tolong tenang. Peringkat misi ini adalah kesalahan dari kami, dan meskipun itu adalah kesalahan kami, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan mengenai hal ini. Menara misi siap untuk memberikan kompensasi kepada kamu untuk ini, dan akan memberikan hadiah 20.000 poin kontribusi, bahkan jika kamu gagal. Ucap anggota staf. Sayangnya, anggota staf ini masih memandang rendah sikap pemuda ini. Chen Ying-er menjawab dengan senyum dingin. Apakah menurut kamu 20.000 poin kontribusi cukup untuk membuat kita pergi? Kamu hanya sekelompok bajingan. Kapten, kita seharusnya tidak menyerahkan laporan misi kita sekarang. Mari kita pergi ke kantor pemerintahan. Aku akan mencari nenek aku. Lin Xin, kamu juga harus mencari kakekmu di sana. Ucap si Loli. Long Hao Shen diam-diam memimpin kelompok ke pintu keluar, dan prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad DL mengikutinya. Di bawah kepemimpinan Luxi, mereka mengikuti di belakang, dan meninggalkan menara misi. Wajah anggota staf itu sangat pucat. Apa yang harus kita lakukan? Hal-hal akan keluar dari tangan mereka. Ucap anggota staf dengan sangat ketakutan. Meskipun dia tidak secara langsung bertanggung jawab atas pelabelan misi yang salah, dia adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga pendaftaran misi. Dan selanjutnya, setelah menemukan masalah dengan hal itu, dia menghindari tanggung jawab dan tidak melaporkan dengan benar tentang kesalahannya. Pada saat itu, ia percaya bahwa itu hanyalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, yang tidak akan menanggapi secara berlebihan setelah menemukan kesalahan dalam pelabelan misi. Bagaimana mungkin dia bisa tahu, bahwa pasukan pemburu iblis baru ini bisa disebut sekelompok pangeran dan putri kecil, yang akan segera bereaksi terhadap penghinaan ini? Pikir anggota staf. Tidak berani mengendur lagi, anggota staf buru-buru melapor ke atasannya. Setelah keluar dari menara misi Demon Hunter Squad, angin dingin menyadarkan mereka. Long Hao Shen menatap Chai Er yang sedang berbaring di lengannya, dan gelombang kemarahan meluap dalam dirinya. Jika bukan karena kesalahan dengan pelabelan misi, bagaimana mungkin Chai Er dalam keadaan seperti itu? Ini jelas sesuatu masalah yang tidak akan ia lewatkan begitu saja. Ia memang memiliki hati yang baik, tapi juga bukan berarti dia lemah lembut. Sebaliknya, karakter Long Hao Shen tidak sejujur dan lugu, hanya karena penampilannya yang bagus. Sebagai seorang kapten, jika ia menentang hal-hal seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa memerintah timnya lagi di masa depan? Luxi pergi ke sisi Long Hao Shen. Kapten Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke kantor pemerintahan? Kami hanya 2 pasukan perburuan iblis baru, sedangkan menara misi, mereka adalah komponen paling penting dari aliansi. Aku khawatir, aliansi tidak akan mendengarkan suara kami. Ucap Luxi. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam dan menjawab. Tetapi aliansi tidak akan memperlakukan kita dengan dingin. Kamu sudah bisa kembali Kapten Luke.
Serahkan masalah ini kepada kami, dan kami akan memberitahu kamu ketika kami mendapatkan jawabnya. Ucap Long Hao Shen. Ekspresi Luxi berubah setelah mendengar ucapan Long Hao Shen. Kapten Long, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami berencana untuk meringkuk di depan pihak yang berwenang setelah mempertaruhkan nyawa kami di wilayah iblis? Karena kami datang untuk mencari keadilan, kami harus melakukannya sebagai tim. Ucap Luxi. Setelah dia mengatakan ini, prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad segera menjadi bersemangat. Mereka takut melihat Luxi meringkuk tepat setelah pertempuran, dan itu akan mereka malu. Tanpa mitra dari regu perburuan iblis ke-21 itu, mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Ayo pergi, ucap Long Hao Shen sambil melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok 13 ke kantor pemerintah aliansi. Faktanya, di kota suci ini, kantor pemerintah adalah elemen inti dari seluruh administrasi aliansi. Datang ke sini untuk menuntut keadilan, itu sama saja dengan menamparkan menara misi. Itu harus membutuhkan keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Meskipun Long Hao Shen sangat marah, dia tidak mabuk, dan memberikan pemikiran yang baik sebelum langsung pergi ke kantor pemerintah. Selain dari kantor pemerintah aliansi, siapa lagi yang cocok dengan menara misi Demon Hunter? Posisi menara yang megah bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diguncang oleh kelompok kecil ini. Kantor pemerintah aliansi tidak jauh dari menara iblis Hunter Mission, dan mereka dengan cepat tiba di pintu masuknya. Terlepas dari usianya yang masih muda, Chen Ying-er memiliki temperamen terburuk pada saat-saat seperti itu. Kapten, bagaimana caranya kita harus mengatasinya? Tanya si Loli. Long Hao Shen menjawab dengan suara yang dalam. Kami akan menunggu di pintu masuk kantor pemerintah, sampai aliansi menebus kesalahan mereka. Jawab Long Hao Shen. Apa, hanya itu? Jawab si Loli yang tampak tidak puas. Bukankah perilaku seperti ini terlalu pasif? Pikir si Loli. Namun, gerakan Long Hao Shen berikutnya mengejutkan semua orang. Kapten pasukan pemburu iblis kelas 21 ini, segera duduk bersila di depan pintu masuk kantor pemerintah aliansi. CR duduk di pangkuannya, dan dipegang dengan aman di pelukannya. Lokasi yang ia pilih hanya berjarak 3 meter dari gerbang kantor, dan meskipun ia tidak menghalangi pintu masuk, penentuan posisi ini hanya dapat digambarkan sebagai tindakan yang agresif. Di pintu masuk kantor pemerintah aliansi berdiri 2 penjaga, yang tampak terpana melihat pemandangan ini. Melihat sekelompok anak muda ini duduk, mereka tidak mempercayai mata mereka. Jadi sebenarnya, ada orang yang berani protes di gerbang kantor pemerintah aliansi. Apakah mereka minum obat yang salah? Ucap salah satu penjaga. Di bawah tatapan para penjaga yang terkejut, kelompok 13 orang berkumpul secara berurutan, dan hampir menghalangi pintu masuk gerbang. Woi, apa yang kalian lakukan? Kedua penjaga bertanya setelah mendekat. Long Hao Shen mengangkat tangannya, dan menunjukkan lambang Demon Hunter Squad mereka. Regu pemburu iblis kelas 21 datang dengan tulus, dan meminta keadilan dari aliansi. Luxi juga mengeluarkan lambang prajurit Hunter Squad tingkat 4, dan 2 penjaga yang semula siap bertindak, segera berhenti di jalur mereka. Tentu saja, mereka mengerti pentingnya yang dimiliki Demon Hunter Squad. Lagi pula, hampir semua petinggi aliansi adalah anggota pasukan pemburu iblis. Untuk sesaat, mereka benar-benar tidak berani bertindak melawan para pemuda ini. Mereka berdua saling berhadapan satu sama lain, dan seorang penjaga bergegas keluar untuk menghadapi mereka. Merajut alisnya, dan berbicara kepada mereka. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka katakan saja. Ada apa dengan protes yang kamu lakukan ini? Ucap sang penjaga. Meskipun dia hanya seorang penjaga, yang ini berusia lebih dari 40 tahun, dan ketika dia berbicara, dia memiliki sikap yang kuat. Sayangnya, ancamannya hampir tidak ada, lalu kelompok 13 orang ini tidak memperhatikannya, dan tidak bergerak sedikit pun dari sana. Kantor pemerintah aliansi berada di tengah-tengah kota suci. Long Hao Shen dan yang lainnya menarik semua tatapan sekitarnya dengan melakukan aksi seperti itu, tetapi karena prestise aliansi, tidak ada yang berani terlalu dekat. Tidak lama kemudian, siluet hitam dengan cepat keluar dari kantor pemerintah, dan orang yang datang tidak lain adalah master bantu dari kuil assassin, yaitu Ying Suifeng. Dia kebetulan ada di sana pada waktu yang tepat.
Baru saja bertemu penjaga, yang buru-buru memberitahunya tentang kejadian di pintu masuk. Ying Sui Feng bertanya-tanya, siapa yang bisa begitu berani melakukan ini? Untuk memiliki cukup nyali agar dapat memblokir pintu itu, bahkan jika pasukan pemburu iblis memiliki posisi yang bergengsi, itu tidak berarti bahwa mereka dapat merusak wajah aliansi. Membayangkan hal ini, itu menimbulkan kekhawatiran, citra seperti apa yang akan mereka miliki, jika setiap pasukan pemburu iblis melakukan boikot di pintu masuk kantor pemerintah Temple Alliance, jika ada sedikit keluhan. Skandal macam apa itu? Karena itu, dia benar-benar marah ketika keluar. Tapi dia langsung terkejut saat melihatnya, bahwa mereka yang duduk di ambang pintu adalah Long Hao Shen dan CR. Long Hao Shen, apa yang kamu lakukan di sini? Apa-apaan ini? Berdiri segera. Ying Sui Feng dengan tidak senang berteriak padanya. Long Hao Shen dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika aliansi tidak menebus kesalahan, aku tidak akan bergerak 1 inci pun. Jawab Long Hao Shen. Omong kosong, kamu ingin kami menebus kesalahan apa? Berdiri dan ceritakan dengan jelas tentang hal itu. Ucap Ying Sui Feng yang tampak geram, terutama saat dia melihat, bahwa anak-anak muda ini menyebabkan masalah. Mereka adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk. Itu sudah jelas, bahwa mereka sengaja merusak wajah aliansi kuil. Ying Sui Feng tidak tahu tentang cerita anak-anak itu, jadi dia langsung merasa marah. Meskipun demikian, dia masih tidak segera menarik Long Hao Shen dengan paksa, karena CR berada di dekat mereka. Long Hao Shen berkata dengan nada serius, Tuan Wakil Aula Ying, kami berharap kamu memahami situasi kami, sebelum kamu menyerang kami. Kamu sudah lama menjadi pelindung CR, tetapi tahukah kamu, bahwa jika bukan karena keberuntungan yang sangat baik yang kita miliki, bahkan dia tidak akan membuat kami kembali hidup-hidup, dan dapat duduk di sini. Ucap Long Hao Shen. Mendengar dia mengatakan itu, kemarahan Ying Sui Feng segera padam. Dan dengan tegang mengerutkan alisnya. Memangnya apa yang terjadi? Tanya Ying Sui Feng. Kelompok Luxi juga melihat Ying Sui Feng, dan melihat bagaimana wakil aula ini mengubah nada bicaranya setelah mendengar kata-kata Long Hao Shen. Mereka semua tidak bisa membantu, tetapi mengendurkan napas mereka. Long Hao Shen menenangkan diri dengan susah payah, dan memberitahunya dengan tenang tentang semua yang terjadi sebelumnya. Kali ini, ekspresi Ying Sui Feng sangat berubah. Bajingan. Menara misi ini bajingan. Setelah melakukan hal seperti itu, kalian beristirahatlah dengan tenang, masalah ini pasti akan diperhitungkan. Aku berjanji kepada kamu atas nama aku, sebagai Master Aula Auxiliary Temple Assassin. Anak-anak, kamu harus bangun dulu. Bagaimanapun juga, ini adalah pintu masuk kantor pemerintah. Mari ikuti aku, ucap Ying Sui Feng. Mendengar kata-kata Long Hao Shen, punggung Ying Sui Feng basah kuyup. Yang lain tidak tahu apa-apa, tetapi bagaimana mungkin itu akan sama baginya. Meskipun pasukan pemburu iblis Long Hao Shen kekuatannya melonjak, kombinasi apa yang akan mereka bentuk? Keagungan Sion of Light dan Saint Princess of Samsara, itu sudah cukup untuk membuat masalah ini menjadi skandal besar bagi kedua kuil mereka. Selain itu, yang lain dari tim mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Long Hao Shen diam-diam mengangguk, dan memegangi CR untuk membantunya berdiri. Kalau begitu, aku akan memohon bantuanmu, Aula Master Ying. Ucap Long Hao Shen. Melakukan aksi protes mereka di pintu masuk kantor pemerintahan, itu agar dapat memperhatikan mereka, dan bukan karena mereka ingin mencari masalah di sini. Karena Ying Sui Feng sudah tahu tentang mereka, dia secara alami akan menunjukkan pertimbangan untuk mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.